rahimani wa rahimakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nabi khair naidan. Baik. Kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Masya Allah. Alhamdulillah di hadal yaum, ya, pada hari ini nahnu sanadrus, kita akan mempelajari doa, ya, doa wali hadal yaum, dan pada hari ini, ya, doanya itu spesial, ya. Ini anak masukkan di antara doa-doa harian kita yang tidak perlu yang jangan sampai kita lupakan, ya, di antara doa-doa lainnya, ya, adalah doa yang sangat penting. Ya, kalau sudah masuk ke 30 doa ini, insya Allah ini adalah doa untuk yang memang sudah dipilih sama ana, ya, untuk antum dawamkan atau antum praktekkan, bacakan di setiap kegiatan antum, setiap hari antum, ya. Walaupun memang ada beberapa doa yang tidak bisa dipraktekkan hanya pada momen-momen tertentu, seperti doa meminta doa ketika turun hujan, doa melihat angin ribut, doa ketika ada halilintar. Ya, 3 doa ini mungkin kenapa dimasukkan? Karena walaupun doa ini terkait momen-momen tertentu, ya, keadaan tertentu, tapi doa ini memiliki peranan penting juga, ya. Di antaranya berkaitan dengan akidah kita, terkait dengan ubudiyah dan uluhiyahnya, ya, tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalamnya juga ada sifat. Maka yang berkaitan dengan tauhid tentu adalah sesuatu yang sangat agung, sangat penting. Yang berkaitan dengan Allah itu adalah sesuatu yang penting. Dan ini juga bentuk ubudiyah kita, ya. Bentuk ibadah kita, ya, mengesahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncaknya tauhid, ya. Kita mengesahkan segala ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah bagian dari ibadah, atau doa juga adalah ibadah itu sendiri. Doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan salat yang kita lakukan dalam sehari semalam banyak 17 rakaat, ya, itu pun terkumpul dari doa-doa, perkataan-perkataan yang baik, ya, ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasannya kita adalah seorang hamba yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa Allah doa ini masuk, ya, setelah beberapa doa tadi, kata doa dalam keadaan tertentu tadi, ya, seperti ada angin ribut, ada halilintar, kemudian akhirnya turun hujan, ya, karena ketika itu kita sedang biasanya di luar ruangan itu, ya. Dan ini doa pertama yang tidak terkait dengan waktu kapan saja antum bisa ucapkan doa ini. Doa ini adalah doa pertama yang ditulis sama yang ana masukkan, ya, ana sisipkan, yang tidak terkait dengan waktu, kemudian tidak juga terkait dengan keadaan tertentu,
Ya, kapan saja antum ingin berdoa, tentunya di tempat-tempat yang baik, ya, bukan di tempat-tempat yang kita dilarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa antum ucapkan, ya, kapan saja, ya, di mana saja, ya, tentunya di mana saja adalah di tempat-tempat yang baik, ya, yang kita dianjurkan untuk berdoa. Misalkan antum lagi bermain, kemudian antum ingin teringat kedua orang tua antum yang sudah merawat antum, membesarkan antum, melahirkan antum, maka antum berdoa, antunkan doa kepada Allah, menghadap kiblat, kemudian angkat tangan antum, maka doakan kedua orang tua antum. Karena di antara bakti seorang anak itu adalah dia salah satunya adalah membahagiakan kedua orang tuanya. Dan salah satu bentuk membahagiakan orang tua adalah berdoa. Ya, baik. Anak akan bacakan dulu kenapa kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, karena berbakti kepada orang tua tadi sudah sampaikan adalah bagian dari membahagiakan kedua orang tua kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan dialah Rabbmu, ya, Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian. Ya, Rabb kalian telah Rabb kamu telah memerintahkan kepadamu, ya, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, dengan sebaik-baiknya. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Antum perhatikan kata-katanya. Ya, antum perhatikan, cermati kata-katanya. Allah menggandengkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kita untuk hanya menyembah Allah. Lihat kedudukan orang tua dalam Islam. Lihat kedudukan orang tua dalam Islam. Wa qada rabbuka illa ta'budu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan, artinya wajib hukumnya. Perintah Allah hukumnya wajib. Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Apa setelah kita dapat perintah tauhid ini, ya, perintah untuk bertauhid, tauhid uluhiyah, menyembah Allah, hanya menyembah Allah saja. Hendaklah kalian hanya menyembah Allah saja, dalam arti kata seperti itu. Ya, wahai kaum muslimin, artinya seperti itu. Hendaklah kamu hanya menyembah Allah. Dalam artian seperti itu. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah, jangan menyembah selain Allah. Artinya sembahlah Allah saja. Setelah perkataan tauhid itu, Allah lanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik. Insyaallah, ya. Setelah kalimat tauhid, ya, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Jadi Allah menggantikan amalan berbakti kepada kedua orang tua ya dengan mentauhidkan Allah, antum bayangkan, dan larangan untuk berbuat syirik. Ya, di antaranya juga disebutkan dalam ayat yang lain, qul ta'alau, ya, katakanlah, ya, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu, ya, oleh Rabbmu, yaitu apa? Ya, usdu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kubacakan untuk kalian, ya, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Ya, janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan dia. Ya, larangan berbuat syirik. Tadi larangan juga untuk mentauhidkan Allah atau berbuat syirik, ya. Larangan untuk berbuat syirik atau tadi anjuran atau perintah hanya untuk menyembah Allah. Artinya perintah untuk berbuat tauhid, yang sekarang larangan untuk berbuat syirik. Alla tusyriku bi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Artinya janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah bihi, ya, menyebutkan dengannya, dengan Allah, yaitu syai'a, sesuatu dengan Allah. Menyebutkan sesuatu dengan Allah. Lihat lanjutannya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian, kedua orang tua kalian, yaitu ibu bapak kalian, kedua ibu bapak kalian. Ya, wabil walidaini ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Antum bayangkan. Yang pertama tadi, ayat pertama, ya, surat Al-Isra ayat 23, kemudian menjelaskan tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah, kemudian Allah gandeng setelah kewajiban mentauhidkan Allah digandeng dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di ayat yang kedua di Quran surat Al-An'am ayat 151 ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berbuat syirik. Artinya larangan berbuat syirik. Setelah ada larangan berbuat syirik, Allah gandeng dengan ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga Allah mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana jasa kedua orang tua kita, terutama ibu dalam membesarkan kita, ya. Antum, sebagian antum sudah ada yang hafal belum ini di Quran surat Al-Ahqaf, ya, panjang sekali ayatnya. Nah, bacakan terjemahnya saja, ya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, ibu bapak, ya, ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya, menyusuinya sampai menyapinya itu sampai adalah 30 bulan. Ya, 30 bulan. Mengandungnya sampai menyapinya itu 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, ya, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku. Ya, artinya berilah kebaikan kepadaku, yang memberikan kebaikan kepada anak cucu. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, insya Allah. Lihat keadaan orang tua kita. Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan,
ada yang 10 bulan, ya. Kemudian setelah itu menyusui, kemudian setelah itu disapi, artinya diberhentikan dalam menyusuinya. Dan ketika kita sudah besar, kita malah berbuat tidak baik kepada mereka, waliyadzubillah. Ya, maka hendaknya kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik, apa sih manfaatnya seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Ya, karena ini adalah perkara yang penting, kita tidak langsung masuk ke doa ya pada orang tua kita. Setahap demi setahap dulu. Kita jelaskan kenapa kita diperintahkan berbuat baik pada orang tua. Apa manfaatnya? Apa manfaat dari kita berbakti atau berbuat baik pada orang tua? Di antaranya adalah manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah jalan menuju surganya Allah. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi kata Rasulullah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi artinya kita bisa masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Selama orang tua kalian masih hidup, maka berbuat baiklah. Ya, kalau masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka. Ya, kalian bisa sia-siakan pintu itu, artinya kalian bisa dengan tidak berbakti kepada orang tua, atau kalian bisa menjaganya, atau kalian bisa berbuat baik kepada orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Dari sini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini hasan, dikatakan oleh para ulama. Kemudian yang lainnya dari Humaid yang menyatakan ketika ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Ada yang bertanya padanya, kenapa engkau menangis? Ia menjawab, dahulu aku memiliki 2 pintu ya yang terbuka menuju surga. Kana li babani maftuhani ilal jannah. Ya. Kemudian lanjutannya wa aghliqu ahaduhuma. Namun sekarang satunya telah tertutup. Artinya kalau sudah tertutup, artinya sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia masih terbuka, misalkan antum masih lengkap orang tua antum, artinya pintu-pintu surga itu yang tengah itu ada 2 itu masih terbuka. Ya. Kata Iyas bin Muawiyah ini, ya dahulu aku memiliki 2 pintu ya yang masih terbuka menuju surga. Ketika ibunya meninggal, namun kata beliau, namun sekarang satunya telah tertutup. Baik, yang kedua, manfaatnya adalah berbakti kepada orang tua, dipanjangkan umur dan diberikan rezeki. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ya, man ahabba an yumaddalahu fi umrihi. Barang siapa yang ingin atau suka dipanjangkan umurnya, ya, wa an yuraddalahu fi rizkihi, dan juga ingin ditambahkan apanya? Yuzadalahu fi rizkihi, ditambahkan rizkinya. Jadi dipanjangkan umurnya, yumadalahu fi umrihi, wa an yuraddalahu fi rizkihi, dan juga dia ingin ditambahkan rezekinya, ya. Falyabarra biwalidayhi, falyabarra walidayhi, maka hendaklah dia berbuat baik, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wal yasil rahimah, wal yasil rahimah, dan hendaklah dia menyambung tali silaturahmi.
Jadi siapa saja di antara kalian yang ingin atau suka umurnya dipanjangkan, ya kemudian rizkinya ditambahkan, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dan hendaklah menjalin hubungan tali silaturahmi dengan kedua orang tua kita, dengan kerabat kita, kakak adik kita, om tante kita, dan lain sebagainya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para ulama. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan doa, ya, yang baik. Dapatkan doa baiknya orang tua. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 doa, ya, yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Salasu da'awat yustajab lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum. Yang pertama adalah doa, di antara 3 doa mustajab itu yang tidak diragukan lagi, yaitu yang pertama adalah da'watul mazlum. Ya, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir. Dan yang kedua adalah doa orang yang sedang safar atau orang yang sedang berpergian. Yang terakhir wa da'watul walid di waladihi. Dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka antum jangan bikin orang tua antum kesel, ya. Khawatir dia mengucapkan sesuatu yang tanpa disadari, ya, ucapan yang tidak baik, maka ini bisa berakibat yang tidak baik untuk antum. Ya, bagaimana pernah terjadi pada ibunya Juraij, ya, mengucapkan sesuatu yang tidak baik untuk Juraij. Kisah tentang Juraij, ya, dengan anak yang bisa berbicara itu, ya, atas izin Allah terjadi. Atau para ulama yang lain juga ada beberapa yang dikisahkan yang tidak mendengar panggilan orang tuanya, akhirnya doa orang tuanya mendoakan yang tidak baik dan terjadi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Maka hendaklah kita nantiasa berbuat baik kepada orang tua. Baik. Di antaranya juga adalah ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Dari Rabbi firdal walidain. Dan murkanya orang tua itu adalah jalan menuju murkanya Allah. Wasakhatuhu fisakhatihima. Dan murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Jika orang tuanya murka, maka Allah bisa murka kepadanya. Ya, hati-hati. Antum, hendaklah antum berbuat baik kepada kedua orang tua antum agar orang tua antum ridho kepada antum. Baik, apa sih dosa durhaka kepada kedua orang tua? Ya, Abu Bakar berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan mengenai dosa-dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Salasan. 3 dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau ya wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, ingat, ya, ini dosa yang istilahnya penghulu-penghulunya dosa, ya, yang besar, yang paling besar. Ya, ada dosa-dosa besar banyak, tapi ini yang paling besar. Yang pertama, al-israku billahi wa uququl walidain. Dosa yang terbesarnya adalah yang pertama adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Ya, Rasulullah itu mengucapkan doa terbesar doa terbesar adalah menyekutukan Allah, ya,
menyekutukan Allah dan berdurhaka kepada kedua orang tua itu, beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelekan pada tangannya. Artinya apa? Nyender gitu ya. Beliau mengucapkan hal ini sambil duduk bertelekan pada kedua tangannya. Lantas tiba-tiba ya beliau menegakkan duduknya dan berkata, ya, ala wa qaul zur, ya. Kemudian tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Sumpah palsu termasuk dosa yang paling besar. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Rasulullah ini mengulang-ulang perkataannya sampai saya berkata dalam hati, ya Abu Bakar ini, ya, duhai seandainya beliau diam, ya, mengerikan perkataannya. Ya, yang pertama, isyraku billah, yang menyekutukan Allah, ini berkaitan dengan Allah. Kemudian berkaitan dengan orang tua, yaitu wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan kalau yang berkaitan dengan orang banyak adalah wa qaulu zur, sumpah palsu. Karena sumpah palsu ini mengerikan, ya. Dengan sebab sumpah palsu akhirnya hakim salah menilai seseorang, ya. Akhirnya hakim menghukum seseorang, misalkan kisos gitu, membunuh, baik bunuh lagi dan lain sebagainya. Akhirnya sesuatu yang besar terjadi, salah bunuh dan lain sebagainya, salah kisos, ya, atau hukum-hukum lain yang besar. Waliyadzubillah, ya. Ini berkaitan dengan darah kaum muslimin, itu sesuatu yang sangat besar dan lain sebagainya. Ya, jadi sumpah palsu itu dalam sidangan itu sesuatu yang disebut dengan dosa-dosa besar. Penghulunya dosa besar. Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak ada dosa yang lebih besar untuk disegerakan balasannya pada pelakunya di dunia ini, ya, atau berikut dosa yang disimpan untuk di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus tali silaturahmi dengan kerabat. Lantas bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua kita? Nah, apa aja yang bisa bikin kita, baru nanti kita masuk ke dalam berdoa kepada orang tua, ya. Apa saja? Yang pertama, menuruti perintah keduanya. Antum wajib menuruti perintah keduanya. Bagaimana tadi, ya, kita anjurannya ketika digandengkan qada rabbuka Allah memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya saja. Kemudian juga digandengkan juga dengan larangan berbuat syirik. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Artinya, ya, kita berbuat baik kepada orang tua agar orang tua itu ridho kepada kita. Bagaimana juga dalil, ya, yang sudah kita bacakan, ridho Rabbi bi ridhol walidain wasakhtuhu bi sakhtihima atau di riwayat yang lain ridho Rabbi bi ridhol walid fi ridhol walid wasukhtur Rabbi fi sukhtil walid, ya. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan mulk Allah tergantung pada orang tua. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Baik. Seorang tabi'in atau pernah ditanya oleh seseorang yang ibunya itu meminta kepadanya untuk sholat wajib dan puasa Ramadan saja, tidak ada amalan sunnah, apakah perlu dituruti? Maka aku menjawab, ya, tetap turuti perintah tersebut. Artinya selama dalam perbuatan kebaikan dan menyelisih Allah, maka perintah orang tua itu boleh kita laksanakan. Karena la ta'ata fil makhluk, la ta'ata fil maksiati, la ta'ata fil makhluk
fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian ini adalah perkataan Ali ya. Hadis Ali ya. Yang Ali radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiati innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, diambil dari kata itu. Jadi tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Ya, nggak boleh kita taat melakukan maksiat. Sungguhnya ketaatan itu adalah perkara-perkara yang melakukan kebajikan, ya, perkara yang baik. Atau di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, masih hadisnya Ali radhiyallahu anhu, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah azza wajalla. Ya, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk makhluk siapapun dia ya dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan hadisnya sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perintah kedua orang tua itu tetap diikuti selama bukan perintah yang bermaksiat ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Ati abak madama hayyan wala ta'si. Ya, taatilah kedua orang tua, taatilah ayahmu. Di sini ayah adalah sebutan contoh ya. Taatilah ayahmu selama dia hidup. Artinya selama dia masih hidup memerintahkan sesuatu yang baik, maka hendaklah kita mentaatinya. Ya. Baik, dan yang kedua ada tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya. Ingat, menyakiti hati kedua orang tua itu ya termasuk bagian durhaka kepada Allah. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada orang tua sebagaimana Rasulullah kabarkan bahwasanya dosa yang kedua ya setelah tadi dosa yang terbesar setelah isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Abdullah bin Umar berkata, ya, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ini perkataannya Abdullah bin Umar. Ya. Membuat orang tua kita menangis termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian banyak sekali kisah-kisah para sahabat ya yang mengatakan bahwasannya membuat orang tua itu bersedih, maka itu bagian dari durhaka. Maka ketika antum masih menemukan orang tua antum, usahakan orang tua antum itu tetap tersenyum bahagia di depan antum. Ya, jangan buat mereka sedih. Ya, seperti sedih ketika mendapatkan antum laporan antum di sekolah ya memiliki masalah ya atau memiliki nilai yang kurang baik, misalkan banyak di bawah KKM, mereka pun bersedih ya, akhirnya mereka marah karena antum tidak semangat belajar dan lain sebagainya. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena ini bagian dari membuat sedih orang tua, dan kata Ibnu Umar tadi, membuat orang tua menangis adalah bagian dari durhaka kepada kedua orang tua. Ya, berikan ya. Baik, yang berikutnya adalah berakhlak mulia di hadapan kedua orang tua kita. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi SAW, dia ingin meminta izin untuk berjihad. Dia minta izin sama Nabi untuk berjihad. Ya Nabi, saya mau berjihad, gitu kan. Nah dia ditanya sama Nabi nih, muda ini. Nabi SAW lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, iya masih ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua kalian, kedua orang tuamu. Ya, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini riwayat Muslim. Ya. Kemudian di riwayat Muslim lainnya disebutkan, kembalilah
kepada orang tuamu, dua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, para ulama menerangkan bahwasannya hadis ini semua adalah dalil tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu ya lebih utama dibandingkan jihad. Ini ya dalilnya. Ya, kalau ada punya orang tua yang masih butuh kita, maka bisa mengalahkan kewajiban berangkat jihad. Bahwasannya tidak boleh seorang pergi berjihad kecuali setelah mendapatkan ya izin kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya itu Muslim tentunya ya. Kan kalau orang tuanya orang kafir, orang musyrik ya maka ya, kita boleh tetap berangkat berjihad. Ya, tidak disyariatkan untuk meminta izin kepada mereka. Kemudian Urwah ya atau yang selainnya menceritakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat dua orang. Lalu beliau berkata kepada salah satunya, "Apa hubungan dia denganmu?" Orang itu menjawab, "Dia adalah ayahku." Abu Hurairah lantas berkata, "Jangan engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Janganlah berjalan di hadapannya dan janganlah duduk sebelum dia duduk." Lihat, perhatikan. Ya, adab yang diajarkan oleh Abu Hurairah kepada orang tersebut. Nggak boleh manggil ayah kita dengan sebutan namanya saja. Jangan berjalan di hadapannya. Artinya, jangan mendahuluinya. Ya, ini adalah bentuk penghormatan kepada orang tua kita. Ya, kemudian jangan duduk sebelum mereka duduk. Ini contoh doang. Artinya jangan makan juga sebelum mereka makan dan sebagainya. Ini sebagai adab ya yang diperhatikan oleh para sahabat. Kemudian juga mendahulukan perintah keduanya dalam perkara-perkara yang sunnah. Ya, bagaimana yang sudah kita jelaskan dalam masalah tentang kisah Juraij ya, yang dia akhirnya didoakan oleh jelek oleh ibunya ketika ibunya memanggilnya ketika Juraij sedang sholat sunnah. Ya, dia ragu-ragu antara dia tetap melanjutkan sholat kemudian ataukah membatalkannya dan memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya dia tetap lanjutkan sholatnya dan akhirnya ibunya sudah manggil 3 kali dan ibunya kesal. Kemudian ibunya berkata dengan perkataan atau doa yang tidak baik dan terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh Juraij. Baik. Berikutnya adalah membahagiakan keduanya ketika mereka telah tiada. Nah, ini baru masuk ya. Suatu saat ya kami, kata para sahabat, kata Abu Said Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami berada di sisi Rasulullah SAW. Ya, ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggalkanku?" Artinya orang tuanya sudah meninggal dunia. Lantas Rasulullah SAW bersabda, menjawab, "Ya, masih tetap ada ya bentuk berbakti kepada kedua orang tua kamu. Ya masih ada bentuknya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, memintakan ampunan keduanya, memenuhi janji mereka ya setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim ya atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua kita dan kedua orang tuanya ya, maksudnya yang tidak kemudian yang tidak pernah terjalin dan memuliakan teman kerabatnya. Jadi dia menyempurnakan hubungan silaturahim kekerabatan dengan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin sebelumnya ya, dihubungkan kembali. Dan kemudian juga memuliakan teman-teman atau teman-teman dekat kedua orang tua kita. Kedua orang tuanya itu teman-teman mereka kita muliakan, kita datangi, ya kita sambangi, ya kita datang, kita ziarah ke rumah mereka dan lain sebagainya. Ya, bukti ini adalah kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, dan semoga kita bisa menjalankannya semua dan termasuk berbakti kepada orang tua kita adalah yang pertama adalah kita berdoa dan meminta ampunan untuk kedua orang tua kita. Apa saja doanya? Ya, doanya yang ada dalam Al-Quran
dalam doa tentang orang tua itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jika antum ingin berdoa dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran, maka hanya ada 3 doa. Di antaranya ada 3 doa. Yang pertama, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ya ucapannya, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Ya Tuhan kami, mengajarkan Nabi Ibrahim kepada kita ya, kalau mendoakan orang tua kita seperti ini. Ya karena ada uswah yang baik dari Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Nah, jadi kita mohon ampunan kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Berilah aku ampunan. Wali walidayya, dan kedua ibu bapakku. Ya ampunilah mereka juga ya Allah. Apakah cukup? Ya, kedua orang tua? Tidak. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan ya ampunilah orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Antum bisa bayangin berapa banyak orang beriman pada hari terjadinya hisab. Yauma yaqumul hisab, di hari ditegakkannya hisab Allah, berarti orang mukmin yang ada di situ adalah mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai mukmin yang terakhir yang Allah ya ciptakan nanti ya, karena belum ada sekarang. Allah alam kapan ya orang mukmin yang terakhir itu menjelang hari kiamat ya. Sampai mukmin yang paling terakhir, berapa banyak ya manusia, mungkin miliaran atau ratusan miliar atau triliunan, kita tidak tahu ya jumlahnya, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya sampai mukmin yang terakhir. Ya Allah, ya Rabb kami, ya berilah ampunan kepadaku, ampunilah aku maksudnya ya, dan berilah ampunan kepada kedua orang tuaku, dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah dosa, dan ampunilah orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Jika terjadi al-jaza min jinsil amal, ya. Quran ini surat Ibrahim ya, ayat 41. Kalau kita berdoakan walaka bimisli, kata kita mendoakan orang lain, kemudian malaikat mengucapkan walaka bimisli, dan untukmu yang semisalnya. Nah, antum bayangin untuk kita semisalnya, maka sama saja semua orang itu ya, mulai dari orang yang mukmin yang pertama sampai akhir, orang yang ada di yaumul hisab, di hari hisab, hari perhitungan, itu sama saja mendoakan kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Berapa banyak doa yang kembali kepada kita. Walaka bimisli. Nah, ya, betapa banyak doa. Ya, kalau antum ingin sekali ucapkan doa, tapi berbalik kepada antum, ya, doa yang sangat banyak. Doa ini, masya Allah, ya. Rabbighfirli untuk kita saja. Wali walidayya untuk kedua orang tua kita. Ya hanya 2 orang tua kita, bapak ibu ya. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Kalau malaikat mengatakan walaka bimisli, dan untukmu juga yang demikian seperti itu, maka artinya sama saja kita didoakan oleh orang yang sangat banyak, ya, kaum mukminin yang sangat banyak. Ya, Masya Allah. Doa yang sangat baik ya, sangat bagus sekali. Kemudian doa yang kedua, yang tadi yang pertama yang Anas cantumkan dalam buku tersebut ya. Sekarang doa yang kedua adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina
walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya, ini dalam surat Nuh, antum sudah hafal. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua ibu bapak dan kedua orang tua. Ya. Waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke rumahku. Wah, banyak ini yang masuk rumahnya ya. Mu'minan walil mu'minina, ya, dan orang yang masuk dalam rumahku dengan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wah, lebih banyak lagi ya. Ya, orang yang beriman yang laki-laki dan orang yang beriman perempuan banyak sekali. Ya. Kemudian wala tadidiz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau menambahkan bagi orang-orang zalim itu kecuali atau selain kebinasaan. Tambah kebinasaan untuk mereka. Jangan tambahkan yang lain kecuali apa? Tambah kebinasaan saja. Sama saja kita minta juga didoakan. Kalau kata wala kabimisli, ya, kata para malaikat misalnya kita mendoakan orang lain, ini kan artinya mendoakan orang lain juga. Walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Dan juga orang-orang yang beriman laki-laki dan yang perempuan. Oh, tambah banyak ya. Banyak sekali. Ini dalam Quran surat Nuh ayat yang ke-28. Maka ini pun doa yang sangat baik, sangat bagus. Ya, Rabbighfirli firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Baik, sekarang yang ketiga. Doa yang ketiga ini ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-24. Ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu aku masih kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku bagaimana mereka mengasihani aku atau mendidik aku, telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi doa ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengesahkannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tua mereka, ya. Dan di antara bentuk baktinya seorang hamba kepada kedua orang tuanya adalah dengan mendoakan keduanya. Ya, setelah Allah memerintahkan untuk mengesahkan Allah saja, kemudian setelahnya Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan di antara bentuk baktinya itu adalah mendoakan. Nah, pertanyaan, kenapa ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena nyari teks itu sulit. Ya, belum ketemu teksnya. Doa itu. Apakah dari hadis? Kenapa? Ya, mungkin ya zon ana, prasangka ana adalah mereka para ulama mengkombinasikan dua doa ini. Menggabungkan doa ini menjadi satu doa yang menjadi Rabbighfirli wali walidayya. Yang pertama kan ada kan di dua doa yang pertama itu ada Rabbighfirli wali walidayya. Ya, kalau untuk hanya orang tua saja Rabbighfirli wali walidayya. Yang orang lainnya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ditinggalkan. Kemudian yang lainnya lagi
Waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wala tajidi zalimina illa tabara. Itu untuk yang lain tinggalkan juga. Rabbi firli wali walidayya, diambil. Rabbi firli wali walidayya. Kemudian digabung dengan doa yang ketiga tadi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbinya diambil karena rabbinya sudah ada di depan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, tambahin kata dan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dugaan anak. Ya, adanya doa ini Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dari gabungan dari tiga doa ini. Ya. Yang satu Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab, yang kedua Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidu zalimina illa tabara. Yang ketiga terakhir Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya kalau antum mau berdoa orang tua antum, yang terbaik adalah doa berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Ya, Al-Qur'an mengatakan doanya seperti itu, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya, Rabbi firli walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidu zalimina illa tabara. Atau Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, itu adalah doa yang atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya lagi, boleh nggak ya kita berdoa seperti tadi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ya, selama itu adalah doa, itu kan bagian dalam doa masalah, doa keinginan kita agar kita diampuni kedua orang tuanya. Boleh-boleh saja, ya. Asal jangan kita yakini doa tersebut, ya. Ustaznya di mute parah maksud tadi. Awal agak pencet, astagfirullahaladzim. Di unmute lagi Ustaz, afwan Ustaz. Oke. Ya. Doanya ada 3. Ya, kalau mengikuti Al-Qur'an tadi Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidu zalimina illa tabara, atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang ada, antum tinggal pilih. Tapi kalau antum mendoakan dengan doa yang lain untuk orang tua antum, masyitum, bahkan doa untuk dalam bahasa Indonesia pun ya tidak mengapa, karena ini bagian dalam permintaan kita, masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa masalah ya tidak terkait dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak mengapa ya. Asal doanya doa yang baik. Ya, doanya adalah doa yang baik. Ya, bukan doa berbentuk sesuatu yang menyalahi syariat Islam. Baik. Insyaallah ya, panjang ya. Ini sempat nggak nih kita bahas faedahnya nih? Gimana nih? Ya. Bisa nggak nih kita sempat ini ya? Kita bahas faedahnya. Baik. Rabbi firli wali walidayya, yang kita bahas adalah walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Baik. Yang pertama adalah faedahnya. Singkat aja ya, Ana singkat aja karena sudah panjang lebar tadi pembahasannya. Antum kalau bagi yang mendengarkan insya Allah paham, kecuali yang tidur ya, yang tidak mendengarkan secara teliti, ya mungkin dia tidak mendapatkan manfaat ya, atau kurang mendapatkan manfaatnya. Baik, yang pertama adalah adab dalam berdoa adalah kita mendoakan diri kita dulu, baru mendoakan orang lain. Yang terdekat dengan kita, baru berikutnya
yang lebih jauh dari kita. Tulis ya. Satu ulang lagi. Adab dalam berdoa adalah kita mendoakan diri kita terlebih dahulu, kemudian orang yang terdekat dengan kita, kemudian orang yang lebih jauh lagi dari kita. Maksudnya apa ya? Ya, baru orang lain gitu aja ya. Kemudian orang yang lebih terdekat dengan kita, baru orang lain. Jadi diri kita, keluarga kita, baru orang lain gitu aja. Adab dalam berdoa adalah yang pertama mendoakan diri kita dulu, kemudian keluarga kita, kemudian baru orang lain. Jangan ujuk-ujuk antum, atau ujuk-ujuk bahasanya. Jangan tiba-tiba antum berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya Ustadz Maulana. Jangan dulu. Ya, adabnya antum minta doa, minta ampun dulu, minta Allah ampunkan dosa antum dulu. Kemudian orang tua antum. Baru antum pilih orang yang ingin antum doakan. Itu adabnya. Lihat Allah mengajarkan seperti itu. Rabbik firli dulu. Ya. Wali walidaya setelahnya. Contoh dari kerabat, teman kerabat dekat keluarga ya, yaitu orang tua. Orang tua adalah yang paling dekat, ya. Kerabat yang paling dekat adalah orang tua, setelahnya itu baru anak. Dia ada kerabat yang ke atas, ada kerabat yang ke bawah, namanya usul sama furu ya, kalau nggak salah usul yang ke atas, furunya yang ke bawah. Ya. Jadi ke atas dulu orang tua, baru setelahnya anak. Kemudian setelah orang tua, ya boleh kerabat yang lainnya, anak, istri, ya kemudian kakek nenek, kakek nenek atau kakak adik dulu, kemudian kakek nenek dan sebagainya. Atau secara umum antum doakan keluarga antum. Setelah itu baru orang lain, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, waliman dakhala baitiya mu'minan, walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara. Lihat Al-Qur'an yang mengajarkan seperti itu. Ya, jadi adab dalam berdoa yang pertama adalah mendoakan diri kita terlebih dahulu, kemudian mendoakan keluarga kita, baru mendoakan orang lain. Ya, mendoakan diri kita dulu, baru mendoakan keluarga kita atau orang tua kita yang terdekat, yaitu orang tua kita dan lain seterusnya urutannya tadi. Kemudian baru mendoakan orang lain. Itu adab dalam berdoa. Kita ngambil dari sini aja, Rabbi firli wali wadaya. Kalau ngambil dari semua doa yang tadi, wah panjang, nggak selesai nanti kita. Yang kedua, kerabat yang terdekat adalah orang tua. Kerabat kita yang paling dekat, yang paling berhak untuk kita berbuat baik adalah kedua orang tua. Kerabat kita, ya kerabat itu keluarga ya. Kerabat kita yang paling dekat dengan kita, ya kerabat kita yang paling dekat dengan kita, yang kita diperintahkan berbuat baik adalah orang tua. Ya, kerabat kita yang paling dekat dengan kita, yang kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka adalah orang tua. Jadi wali daya ini bagian dari kerabat, ya, bagian dari keluarga. Contohnya, ya, bagian contoh dari keluarga adalah orang tua. Yang terdekat adalah orang tua. Baik. Ini terkait dengan darah. Kekeluargaan terkait dengan darah. Artinya keluarga yang paling dekat dengan kita, yang berhubungan dengan darah kita, kerabat kita, artinya kerabat berarti berhubungan dengan darah kita, satu darah yang masih ada darah yang sama mengalir, adalah orang tua. Ya, yang paling dekat adalah orang tua. Kemudian disebutkan juga, ya, kaum mukminin
adalah keluarga kita. Yang ketiga ya, kaum mukminin adalah keluarga kita dalam agama. Dalam agama. Kaum mukminin adalah keluarga kita dalam agama. Kaum mukminin adalah keluarga kita dalam agama. Artinya dengan sebab mukminnya dia, dengan sebab berimannya dia, dengan sebab Islamnya dia, ya. Apa? Kaum mukminin adalah keluarga kita dalam agama. Artinya dengan sebabnya berimannya mereka, Islamnya mereka, ya, mereka beriman kepada Allah, mereka beragama Islam, maka menjadikan mereka spesial ya di hadapan kita, spesial di depan kita. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak Islam, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya kita mendahului mereka, kepentingan-kepentingan mereka, dibandingkan orang-orang lain yang tidak Islam atau yang tidak beriman kepada Allah. Atau perbuatan kita kepada mereka berbeda dengan perbuatan kita kepada orang kafir. Ya, hak-hak kita yang kewajiban-kewajiban kita atau hak-hak mereka yang harus kita tunaikan berbeda dengan kita menunaikan kewajiban kepada orang kafir. Ya, kita kepada orang kafir bagaimana? Kita kepada, walaupun sama-sama berbuat baik, tapi intinya berbeda. Banyak sekali perbedaan. Ya, ada bahkan yang diharamkan, ya. Kita contohnya lagi, misalkan dalam mengucapkan salam saja, mendoakan kebaikan. Kalau orang waliyuzubillah, kita punya saudara, misalkan orang tua atau kakak atau adik ya, waliyuzubillah naudzubillah min dzalik, yang tidak beriman kepada Allah atau kafir, misalkan tidak Islam, bukan beragama Islam, artinya kafir. Kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Namun orang lain, ini orang lain, nggak ada hubungan sama kita darah, nggak ada hubungan darah. Ya, dia cuman orang lain. Tapi dia Muslim, kita tahu dia Muslim. Maka kita punya kewajiban apa? Mengucapkan salam. Makanya bukan kewajiban, kita dianjurkan mengucapkan salam. Bahkan kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, kita wajib menjawabnya. Sedangkan kalau orang kafir, ya istilah bainal ulama, ya ada perbedaan di antara para ulama menyikapinya. Ada yang menjawabnya dengan waalaikum, ada yang juga kalau misalkan salamnya benar, yang berkata salamnya benar, ada yang berpendapat, maka tetap dijawab dengan sempurna. Ya. Jadi intinya kaum mukminin adalah keluarga kita dalam agama. Mereka adalah keluarga kita mempunyai ikatan ukhuwah, ya, kekerabatan dalam agama. Ya, dalam agama. Sebagaimana perkataannya Nabi Ibrahim ketika dia mengelabui, ya, bukan menipu, ya, bahasanya apa ya, raja yang di Afrika itu, Raja Mesir itu, ya, yang ketika ada seorang dia melewati sebuah tempat itu, yang tempatnya itu rajanya itu adalah suka mengambil istri, ya, istri orang lain, ya, wanita-wanita cantik dari istri orang lain itu suka diambil paksa kalau itu istrinya. Jadi menganggap dia itu superior gitu, ya. Bangga dia kalau dia bisa merebut istri orang gitu kan, raja itu. Jadi ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim tentang istrinya, apa kata Nabi Ibrahim? Dia, ya, saudariku, ukhti gitu kan, saudariku. Artinya apa? Nabi Ibrahim tidak berbohong. Nabi Ibrahim tidak berbohong, dia saudaraku. Saudariku, dia saudariku. Tapi saudari apa? Saudari dalam Islam, saudari dalam iman. Karena ketika itu yang menjadi keluarga Nabi Ibrahim cuma dia saja yang menjadi saudarinya dia. Kekeluargaan dalam Islam, kekeluargaan dalam iman, hanya istrinya saja, yang lainnya kafir. Tempat itu. Maka dia adalah saudariku. Ya. Jadi orang yang beriman adalah saudara kita.
innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya kaum beriman itu bersaudara. Bersaudara dalam Islam, saudara dalam iman. Baik. Yang berikutnya, satu lagi enggak? Enggak. Satu lagi deh ya. Ya. Satu lagi ya. Boleh? Boleh enggak? Udah 3 aja, Ustaz. Ya udah 3 aja. Kalau yang mau nyata satu lagi boleh ya. Ketika kita mendoakan orang lain, maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Kalau antum mau tambah yang kembali itu ya. Jika kita mendoakan orang lain, maka orang lain pun doa itu akan kembali kepada kita. Ya, kita mendoakan orang lain, maka doa tersebut kembali kepada kita. Makin ke sini doanya makin panjang sarannya ya. Faedahnya panjang sekali. Insyaallah. Baik. Kalau yang mau sampai 4 itu ya. Jika kita mendoakan orang lain, maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Al-jazaa min jinsil amal. Ya. Atau ya sebagaimana kata tadi, Anda sampaikan tadi, kalau kita mendoakan, atau antum siapa yang sering ya, anjurkan kepada antum untuk mendoakan orang lain ya, diantaranya itu mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu, terutama orang-orang yang menyakiti antum. Antum doakan kebaikan untuk mereka, ya. Ada orang yang suka ngebully antum, suka merendahkan antum, atau suka kalau misalkan dia orang kafir, menghina dan mengejek, kemudian ini doakan biar dapat hidayah. Ya, doakan mereka biar dapat hidayah. Atau teman antum mungkin yang sudah sering membuli antum, doakan agar mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, karena jatinya doa tersebut akan kembali kepada kita. Ya, kita mendoakan orang lain agar dapat hidayah, maka insya Allah ya kita akan mendapatkan hidayah tersebut, atau didoakan oleh orang lain agar kita mendapatkan hidayah. Baterai Ustaz sudah lemah ini. Baik, begitulah apa yang bisa Anda sampaikan kepada anak-anak ya, teman-teman yang saleh ya. Inilah sedikit yang bisa Anda sampaikan terkait dengan doa untuk orang tua. Ingat doanya ada 3. Pertama doa Nabi Ibrahim, kemudian doa yang kedua doanya Nabi Nuh, yang ketiga doa secara umum ya. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Yang terakhir Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi antum tinggal mempraktekkannya saja. Antum sudah hafal rata-rata doanya ya. Ya doanya sudah hafal. Kalau yang Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab itu tinggal tambahin doang ya. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, gampang, mudah sekali. Yang kedua, walaupun panjang antum sudah hafal suratnya. Insyaallah. Baik, sedangkan yang ketiga yang Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu sudah ma'ruf ya. Tinggal dihilangkan Rabbi firli wali walidayanya. Rabbinya dipindahan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan tafadhol. Sebelum Anda serahkan kembali ke Ustaz Abu Royan. Fadhal nafsaleh. Enggak ada, alhamdulillah. Nah, kembalikan ya ke Ustaz Abu Royan. Enggak ada ya? Oke, enggak ada kan? Jelas insya Allah. Kalau yang mendengarkan dari awal insya Allah jelas. Ya.
Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kembalikan kepada Tata Burayan ya, tafadhol. Alhamdulillah nggak ada yang bertanya hari ini. Nah, insyaallah. Wafik barakallahu, jazakumullahu khairan Ustaz atas materinya. Taib, kalau tidak ada yang bertanya, insyaallah Ana yang bertanya juga ya. Oh, Hamzah jadi bertanya. Hamzah mau bertanya apa itu Hamzah? Ya, Bapak mau tanya, Ustaz. Kenapa Zah? Ya, Apa? Ana mau nanya, Iya, tafadhal. kalau orang tua itu bukan cuma Bapak Ibu doang kan? Gimana? Nggak kedengeran? Kalau orang tua bukan cuma Bapak Ibu doang kan? Ah iya. Yang disebut dengan orang tua itu kan yang usul yang ke atas itu ya. Jadi kalau kita mendoakan Rabbik firli, wali daya itu bukan kedua orang tua kita, berarti bukan hanya bapak ibu ya, bisa kakek nenek ya. Secara umum itu orang tua itu bisa kakek nenek, buyut ya, dan lain sebagainya. Secara umum seperti itu. Tapi kalau secara khusus yang disebut bapak ibu adalah ya bapak ibu kita yang di atas kita ya, asli bapak ibu kita itu adalah secara khususnya. Adapun secara umum maka bapak kita sampai kita sebut pun Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak kita. Karena tidaklah ada seluruh manusia yang ada di dalam bumi ini sekarang ya, melainkan mereka adalah anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Maka kita sebut bapak kita Nabi Adam. Nabi Adam kita sebut bapak kita. Bahkan sebutannya siapa? Nabi Adam sebutannya siapa? Abul Bashar. Apa artinya Abul Bashar? Bapaknya manusia. Abul Bashar. Atau sebutan yang lain, kita ini sebutannya apa? Bani Adam. Anak keturunannya Adam. Anak keturunannya Adam. Kita ini anaknya Nabi Adam. Ya. Bahkan kalau disebut anak pun, anak yang secara umum anak itu ke bawah terus. Anak, cucu, cicit dan terus sampai bawah. Itu anak. Ya. Itu anak secara umum. Sekali lagi secara umum. Namun secara khusus namanya anak, yang disebut anak itu ya anak kita gitu, anak di bawah kita itu. Turunan kita. Itu anak. Allah alam bisawab ya. Yang jelas namanya orang tua itu sampai ke atas, tapi kalau secara khusus orang tua itu bapak dan ibu kita saja. Ya kakek dan nenek itu kakek dan nenek gitu kan. Kalau di atasnya lagi ya buyut ya. Di atasnya lagi kakek buyut dan seterusnya. Tapi kalau secara umum mereka semua adalah bapak kita dan ibu kita. Sebagaimana ibu Hawa. Hawa pun disebut kita ibunda kita. Ya, ibundanya kaum manusia, ibundanya manusia. Atau Nabi Nuh juga. Tidaklah seluruh manusia sekarang ini ya, melainkan mereka adalah anak keturunan Nabi Nuh. Karena orang yang dibawa oleh Nabi Nuh di dalam perahu, selain keluarganya itu, mereka tidak punya anak lagi. Selesai. Dan yang memiliki keturunan itu hanya dari anaknya Nabi Nuh saja. Ya, ada 3, yang satu dari turunan Eropa, Afrika, dan satu lagi Arab ya. Kita termasuk dari campuran mana nggak tahu. Ya, yaitu Allah alam bisawab. Syukran jazakumullah khairan Hamzah. Paham ya Hamzah ya? Ya, paham. Pondok Ranji aman Hamzah? Pondok Ranji aman? Perbaksoan? Kegiatannya bermanfaat ya, hiburan, insyaallah.
Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kembalikan lagi ke Bu Rayyan. Insyaallah. Ada lagi yang ingin bertanya? Berarti yang nggak bertanya siap nulis ini ya? Astagfirullahaladzim. Ya iyalah. Kan sudah kesepakatan Bapak Fatan Alfa. Ya, Ustaz mah begitu. Hayya. Ustaz, Hamzah siapa? Udah nanya kan, Ustaz? Ayo, silakan Hamzah Abdurrahman. Misalnya kakek kita udah meninggal, doanya apa Ustaz? Ya, doakan saja ya Allah, ampunilah dosa kakekku. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab ya nggak apa-apa. Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kakek dan nenekku. Seperti itu aja. Lapangkanlah kubur mereka, ya. Berikanlah mereka nikmat kubur. Gitu aja, nggak apa-apa. Doa masalah dengan bahasa Indonesia, memang apa? Walaupun doa memang terbaik dengan bahasa Arab, tapi kan ya kita bisa saja dengan doa bahasa ini. Allah Maha mengetahui segala bahasa ini, Allah mengetahui. Ya. Boleh saja. Karena itu bagian dari doa masalah. Doa permintaan kita, doa permohonan kita. Ya, lapangkanlah kuburnya. Ya, terimalah amal ibadahnya. Ya. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Seperti itu. Ampuni dosa-dosanya. Ya. Insya Allah mudah kan mendoakan mereka. Ustaz, Ana izin live Ustaz, Ana mau BAB Ustaz. Baik. Nggak boleh, udah BAB di situ aja, Zah. Ya, Taib, barakallahu fikum. Hamzah. Oh iya, Taib. Fatan Alfa kalau nggak nanya nulis semua ya. Coba Fatan Alfa nanya. Ustaz, Hamzah siapa? Hamzah siapa? Hamzah Abdurrahman. Ya, kan udah nanya kan, alhamdulillah. Fatan Alfa cepat. Satu, dua. Bingung. Tanya Alfa nanya kayak gini aja, Alfa. Apa Andra? Nih, nanya kayak gini aja. Sekolah kita kapan adain field trip aja? Ini kalau itu kapan ada field trip lagi, Zat? Dananya aman, alhamdulillah. Andra. Ayo, anak soleh. Kalau mau nanya, ada yang mau nanya lagi kan? Baterai saya tinggal 3%. Insya Allah cukup kali, Ustaz. Nanti anak kasih hukuman nulis aja ya. Taib. Ya Ustaz, Ana kan bertanya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, kecuali yang bertanya Hamzah Saidah dan Hamzah Abdurrahman. Soalnya di kameranya pada nggak nyala nih, pada tidur kali ini. Ya, Azil Absyar. Iya, Taib, kesepakatan apa mau pindah ke Bada Zuhur aja? Kayaknya antum banyak yang capek lah habis itikaf ya, barakallahu fikum. Mau pindah ke Bada Zuhur aja apa gimana? Pindahnya Saat Ana pamit duluan ya. Baterainya ngedrop. pindah. Iya, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, Ana baca doa kafaratul majlis ya. Antum nanti Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.